Shalom. Puji nama Tuhan, kita masih diberikan kesempatan untuk kita meninggikan nama Tuhan di rumah Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sangat baik bagi kita semua. Good.
kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi Tuhan, setiap hari Tuhan, setiap saat di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu yang selalu berharap dan percaya pada pertolongan Tuhan. Buat pemeliharaan Tuhan, kami persembahkan pada pagi hari ini hanya dengan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami. Biarlah Tuhan kami boleh sungguh-sungguh, boleh tetap percaya kepada Engkau, bahwa Engkau selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau bermasmur bagi nama-Mu, kami yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Bersama Yesus kita selalu melakukan pertolongan besar. Kering, susah, senang, Tuhan selalu bersama kita. Tetap kuat, tetap bersama Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan.
jiwaku ada bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersamamu.
Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Tidak sedetik pun Tuhan Engkau membiarkan kami. Apapun yang kami alami, apapun yang terjadi dalam hidup kami, di dalam dunia ini Engkau selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Bersama dengan Engkau kami akan hadapi semuanya. Bapa di surga, jikalau sebentar kami akan menerima sebagian daripada firman Allah, mari Roh Kudus urapi bibir lidah hamba-Mu, urapi benih firman Tuhan, urapi hati kami, urapi pendengaran kami Tuhan, agar apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan hari ini tidak berlalu begitu saja, tapi firman Tuhan boleh menjadi kekuatan, jadi rema buat kami semuanya. Terima kasih ya Tuhan, pakai bibir lidah hamba-Mu ini menjadi saluran berkat, nama Tuhan dipermuliakan. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus, amin. Silakan duduk. Shalom. Ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kesempatan untuk kita datang bersekutu dengan Tuhan. Hari ini tanggal 21 yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Setelah 40 hari Yesus, setelah kebangkitan Yesus, 40 hari ada di dalam bumi ini untuk menampakkan diri kepada murid-muridnya, ya. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya, menyatakan diri. Jadi ada saksi yang melihat bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Dan Yesus akan naik ke surga. 40 hari kemudian Yesus naik ke surga. Bapak Ibu, kenaikan Yesus ke surga disaksikan oleh para murid-muridnya, ya, disaksikan oleh para rasul-rasul. Kita akan lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang pertama, ayat yang ke-6 saya baca sampai ayat yang ke-11. Kisah Rasul pasal pertama ayat 6 sampai 11. Begini bunyi firman Allah, Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu, kita harus tahu apa tujuan Tuhan itu naik ke surga. Ketika Yesus naik ke surga, firman Tuhan dengan jelas mengatakan kalau Yesus disaksikan oleh murid-muridnya, ya, Bapak Ibu, perpisahan itu sangat menyedihkan, ya. Perpisahan itu sangat menyedihkan. Kita tahu selama 3,5 tahun Yesus bersama murid-muridnya yang selalu melayani kemana saja. Kemana Yesus pergi, ini murid-murid ini selalu ikut. Coba kita bayangkan, ketika Yesus mengatakan di dalam kitab Yohanes, Yesus selalu mengatakan, "Aku akan pergi, dan kemana aku pergi kamu tidak bisa pergi ke sana," dan lain sebagainya. Bapak Ibu, ketika Yesus mengatakan bahwa mereka akan berpisah, ada satu kesedihan yang luar biasa di dalam diri para murid-muridnya. Demikian juga mungkin kita ketika ada sesuatu perpisahan. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, kalau saya pulang ke Medan, lalu mama saya ini mengantarkan saya ke bandara. Saya ini tidak kemana-mana, saya pasti pulang, ya kan? Tapi ketika kami berpisah,
dia akan memeluk saya dan mencium dan menangis. Karena apa? Perpisahan itu membawa kesedihan. Murid-murid Yesus juga mengalami demikian. Ada satu kesedihan. Dikatakan di sana ayat yang ke-11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu. Pada waktu Yesus naik ke surga, murid-murid itu melihat ke atas tercengang-cengang. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, bagaimana mereka menyaksikan guru yang mereka cintai, ya, rabi yang mereka cintai itu akan meninggalkan mereka. Ada kesedihan yang mendalam. Bukan hanya itu saja, akan banyak tantangan-tantangan yang akan mereka hadapi. Ya, akan banyak masalah, mungkin aniaya yang akan mereka hadapi. Saudara, dalam keadaan yang sangat-sangat menyakitkan, saudara, dalam keadaan yang sangat mencekam, Yesus naik ke surga. Coba bayangkan, ini kan posisi kita dalam keadaan sangat mencekam, di mana Yesus dianiaya, terus dicambuk dan lain sebagainya. Ya saudara, tiba-tiba Yesus naik ke surga. Setelah bangkit dia naik ke surga dan meninggalkan murid-muridnya. Kelihatannya Yesus itu seperti orang yang sangat jahat. Kok kita mau ditinggal begitu saja? Bapak Ibu, tadi sudah dikatakan oleh WL, tujuan Yesus naik ke surga yang pertama itu apa? Yaitu menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Amin. Kita baca di dalam Yohanes pasal 14. Tujuan Yesus naik ke surga, kita akan lihat ayat 1 dan 2. Yohanes pasal 14 ayat 1 dan sampai ayat yang ketiga saya baca. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu, apa tujuan Yesus naik ke surga? Yang pertama adalah untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya kepada Yesus. Bagi orang yang sungguh-sungguh hidup takut akan Allah, bagi orang yang sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Allah, disediakan tempat. Ya, disediakan tempat bagi kita. Yesus berkata kepada muridnya, jangan gelisah hatimu. Ya, ada rasa kegelisahan seperti yang saya katakan berkecamuk di dalam hati pada para murid-muridnya. Dan demikian juga dengan kita, mungkin ada saat-saat ini sedang mengalami rasa gelisah, rasa takut di dalam hati kita. Tapi firman Allah siang ini mengatakan kepada kita, jangan gelisah hatimu. Berhentilah untuk gelisah. Amin. Berhenti. Ya. Kita harus yakin ya, bahwa Yesus yang sudah naik ke surga itu menyediakan tempat bagi kita. Kita mungkin berkata, bagaimana keadaan zaman sekarang ini? Bagaimana keadaan dunia yang semakin mencekam? Bagaimana keadaan kekristenan yang terjadi di Indonesia ini? Saudara, ada satu intimidasi di dalam diri kita. Mungkin di dalam kita melayani Tuhan ada banyak intimidasi, ada banyak larangan dan lain sebagainya. Saudara, kita ini tidak sendiri, kita tidak perlu takut di dalam menghadapinya. Yang penting kita percaya. Kita percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Siapa itu Yesus? Yesus yang sudah mati dan bangkit mengalahkan maut. Dia harus kembali ke surga. Saudara, karena dia datang dari surga dan dia harus kembali. Bapak Ibu, hanya Yesus yang berkata, aku akan kembali kepadamu untuk menjemput. Saudara, dia naik itu menyediakan tempat. Kita ini di dalam dunia ini pendatang, perantau. Ya, kita ini sebagai perantau, pendatang. Kita bukan kewargaan dunia, tapi kewargaan surga. Kita lihat di dalam kitab, kita baca dulu 1 Petrus 2 ayat 11.
1 Petrus pasal 2 ayat 11. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 11. 1 Petrus 2 ayat 11 berkata begini. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya kamu sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Dikatakan di sana, kamu itu sebagai apa? Pendatang dan perantau. Berarti kita yang ada di dalam dunia ini sebagai anak-anak Tuhan, kita ini sebagai pendatang, sebagai perantau. Mungkin saudara-saudara yang belum pernah merasakan yang namanya merantau ya. Waduh, bagaimana rasanya sebagai perantau, bisa-bisa keleleran di Embong ya kan? Saya ini perantau, jauh-jauh dari Medan merantau ke Surabaya. Bapak Ibu mungkin ada yang tidak merantau. Merantau itu nggak enak, ya Pak Sugeng ya, nggak enak kalau kita merantau pisah dari orang tua itu nggak enak, saudara. Ada banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi di sana. Kita berkata, menasihati kamu sebagai pendatang perantau menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging dan berjuang melawan jiwa. Saudara, jadi kita ini sebagai orang-orang pilihan Allah, sebagai orang-orang kewargaan negara surga, ini kita menjadi orang Kristen itu yang tampil beda. 2 minggu yang lalu Bapak Gembala sudah menyampaikan firman Tuhan tentang garam. Ya saudara, garam itu untuk apa? Garam itu untuk mengawetkan, ya, mengawetkan ya. Kalau misalnya kita beli ikan seger, terus kita bersihkan, lalu kita kasih garam, nggak usah langsung dimasak, itu sudah, itu nanti bisa bertahan berapa jam, ya. Untuk apa? Mengawetkan. Garam itu juga untuk menyedap. Walaupun kita masukkan berbagai bumbu-bumbu di dalam masakan kita, kalau nggak ada garam rasanya hambar. Saudara, kita sebagai orang Kristen, kita ini garam. Dunia ini hambar. Tetapi ketika kita masuk ketika kita menjadi orang Kristen, masuk ke dalam dunia ini, berada dalam dunia ini, sebenarnya kita harus menjadi garam, menggarami keadaan dunia yang sedang hambar ini. Amin. Menggarami. Ya saudara, kita sebagai penyedap. Oleh sebab itu kita harus menjadi orang Kristen yang tampil beda. Gaya hidup kita juga harus berbeda. Kita tidak boleh sama dengan dunia. Nah, kita kembali di dalam Filipi 3 ayat 20. Kita lihat di dalam Filipi 3 ayat 20. Tadi dikatakan di sana kita ini sebagai pendatang atau perantau. Sekarang buka di dalam Filipi 3 ayat 20. Sudah? Filipi 3 ayat 20 dikatakan di sana. Karena kewargaan kita adalah di dalam apa? Surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Bapak Ibu, kita ini kewargaan negara surga. Ya, jadi Yesus naik ke surga menyediakan tempat, menyediakan rumah. Firman Allah berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Biasanya itu dikhotbahkan pendeta-pendeta waktu pemakaman. Ya saudara, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Puji Tuhan, kita bersyukur kita punya Tuhan yang naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Amin. Mari kita sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita sebagai kewarganegaraan surga, sebagai milik Kristus, mari kita mempertahankan iman kita kepada Yesus. Apapun yang terjadi saat-saat ini, jangan sampai kita terseret oleh derasnya arus dunia ini. Ya, jangan sampai kita terseret. Karena Tuhan sudah sediakan tempat untuk kita. Setiap doa malam, si pendoa Sapa selalu berkata, biarlah nama kami tercatat di buku kehidupan. Saudara, orang-orang yang melakukan firman Allah, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, itu namanya tercatat di dalam buku kehidupan. Dia yang datang dari surga datang ke bumi menjemput kita. Ya saudara, karena dia yang tahu jalan, karena dia adalah jalan. Yohanes 14 ayat 6 berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa
kalau tidak melalui aku. Yesus berkata, akulah jalan. Seorang nabi tidak pernah berkata, akulah jalan. Tidak berani. Kenapa? Karena kemanusiaan kita ini berdosa. Roma pasal 3 berkata, manusia itu tidak ada yang benar. Satu orang pun tidak ada yang benar. Semua manusia itu berdosa. Manusia itu sudah hilang kemuliaan Allah. Jadi siapa yang bisa membenarkan kita? Hanya satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Hanya Dia yang bisa membenarkan kita. Orang yang berdosa dibenarkan oleh Tuhan melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Hanya pribadi Yesus. Itu sebabnya Dia berkata, aku ini loh jalan. Dia memproklamirkan dirinya, menyatakan kepada dunia, karena dunia sedang mencari kebenaran. Di dalam dunia tidak ada kebenaran. Dunia mencari kebenaran. Semua agama mencari kebenaran. Yesus berkata, ini aku. Aku ini adalah kebenaran. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara, Dia berkata kepada kita, tetapi banyak orang yang tidak bisa menerima pernyataan Yesus. Kita sebagai orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mari kita hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita setia kepada Tuhan dan melakukan kebenaran firman Allah, supaya nama kita tercatat di surga dan kita tempat yang sudah Tuhan sediakan itu nanti ketika Tuhan datang kali yang kedua kita tinggal menempati. Amin. Kalau di dunia kan kita bingung mikirkan kontrakan rumah. Oh, tinggal 2 bulan lagi kontrakan rumah saya habis. Ya, kadang jemaat kalau sudah mau habis kontrakannya, mereka akan nelpon, mereka akan minta bantu doa. Bu, doakan saya. Pak, doakan kontrakan rumah saya mau habis. Bingung kontrakan rumah. Kalau kita nanti sampai di surga, kita tidak perlu kontrak rumah lagi. Amin. Karena Tuhan kita sudah menyediakan rumah untuk kita. Bagian yang kedua, apa tujuan Tuhan naik ke surga? Supaya Roh Kudusnya itu diberikan kepada umatnya. Supaya Roh Kudus dicurahkan ke dalam dunia ini. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 16. Yohanes pasal 16. Kitab Yohanes pasal 16. Kita lihat di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Yohanes 16 ayat 7 dan 8 berkata begini. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Saudara, Yesus datang untuk apa? Yesus naik ke surga tujuannya apa? Supaya penghibur itu dikirim, Roh Kudus itu dikirim. Untuk apa itu Roh Kudus? Roh Kudus itulah yang akan menginsafkan dunia. Roh Kudus itulah yang menjadi penolong. Saudara, kalau Yesus berada di dalam dunia ini, ya orang kan datang, oh di sana ada Yesus. Orang terbatas ya kan? Karena dia masih dari daging di kemana Yesus ada, manusia datang ke sana berbondong-bondong. Tapi Roh Kudus itu ya tidak terbatas. Kuasanya tidak terbatas seperti kita saat ini. Saya percaya Roh Kudus ada di tempat ini. Roh Kudus untuk apa? Mengurapi setiap kita. Roh Kudus itu juga memberikan hikmah. Roh Kudus itu tujuannya apa? Untuk memberikan penghiburan. Roh Kudus itu untuk mengingatkan. Roh Kudus itu menyadarkan kita, oh ini salah. Roh Kudus bisa menyadarkan saudara ketika kita melakukan sesuatu yang tidak benar. Roh Kudus itu menginsafkan, menyadarkan, itu tidak benar, itu salah. Saudara, ketika kita mungkin melakukan kata-kata yang tidak baik, Roh Kudus itu bisa mengingatkan saudara kalau saudara sadar. Tidak boleh. Itu nggak baik. Roh Kudus itu juga bisa mengingatkan kita, oh di sana ada sesuatu terjadi, kamu jangan pergi ke sana. Lah, peranan Roh Kudus itu sangat penting. Itu sebabnya Bapak Ibu mulai nanti malam selama 10 hari kita akan melakukan pencurahan Roh Kudus. Ya, ibadah pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu
Mari yang belum penuh Roh Kudus, minta kepada Tuhan. Minta kepada Tuhan, itu sangat penting. Supaya semua diperlengkapi oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan saja, kuasa Roh Kudus itu bukan saja memberikan orang itu ketika berdoa, lalu orang itu diurapi Tuhan dan orang itu sembuh. Tidak, bukan hanya itu saja. Tetapi Roh Kudus itu memiliki peranan penting dalam hidup kita. Kalau kita pelayanan tanpa ada urapan, saudara, terasa hambar. Mungkin yang melayani Tuhan, pemain musik juga akan merasakan. Ya saudara, tetapi kalau ada Roh Kudus yang melawat satu ibadah, itu sangat luar biasa. Roh Kudus itu sangat penting. Oleh sebab itu saya menghimbau untuk jemaat, untuk kita saudara-saudara semua, minta Roh Kudus. Bukan hanya pendeta yang harus dipenuhi Roh Kudus, tapi seluruh jemaat, anak kecil pun bisa dipenuhi Roh Kudus. Minta, saya tidak tahu caranya bagaimana. Saudara, suatu saat saya pernah menuntun teman saya cari penuh Roh Kudus di sawahan. Dia tidak bisa, tapi saya tuntun. Saya berkata, fokuskan dirimu. Waktu berdoa kamu tidak usah doa macam-macam. Cuma ucapkan itu, haleluya, glory, glory, haleluya. Hanya itu aja. Ucapan terus menerus, terpujilah Engkau Tuhan, glory. Ucapkan ucapan yang meninggikan Tuhan, gak macam-macam. Berkati saya, urapi saya Tuhan, gak perlu. Cuma haleluya, glory, glory. Pusatkan hati pikiranmu kepada Tuhan. Hari pertama mungkin belum, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, saudara. Tetapi kalau kita memiliki kerinduan, pasti kita dipenuhi Roh Kudus. Amin. Saya berharap kita semua yang ada di tempat ini dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk menginsapkan. Yohanes 16 ayat 8 tadi. Dan sebagai penghibur, Yohanes 15 ayat 26. Bapak Ibu bisa baca di rumah, ya. Di sana ada dikatakan Yohanes 15 ayat 26, Roh Kudus sebagai penghibur. Yohanes 14, Roh Kudus sebagai penghibur. Yohanes 14 ayat 26. Jadi, mari minta kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Roh Kudus juga memberi keberanian. Kita yang tidak bisa berbicara, ya saudara. Saya ini tidak pintar bicara, saya tidak pintar berkata-kata. Tapi kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, maka Roh Kudus itu yang akan berbicara kepada kita. Saya sudah sampaikan itu beberapa minggu yang lalu tentang siapa? Petrus. Petrus itu siapa? Petrus itu hanya seorang nelayan. Nelayan tidak punya pendidikan, saudara, tidak punya kemampuan. Yang dia tahu itu cuma nangkap ikan. Yang dia tahu, oh keadaan cuaca seperti ini berarti ombaknya besar. Oh jam segini bisa nangkap ikan. Hanya itu yang dia tahu. Kalau naik kapal, oh bagaimana arus angin barat, angin timur dan lain sebagainya. Dia bisa mengendalikan perahunya. Tetapi masalah firman Tuhan dia tidak mengerti bagaimana cara untuk menyampaikannya. Itu sebabnya dia menyangkal Yesus. Dia rasa takut itu ada di dalam dirinya. Tetapi ketika dia dipenuhi Roh Kudus, dia yang dulunya keras, Petrusnya asal ngomong gitu ya saudara. Oh Tuhan, bisa Tuhan, aku akan menyerahkan diri kepadamu. Yesus berkata, sebelum ayam berkokok 3 kali engkau sudah menyangkal aku. 3 kali kata Tuhan. Saudara, berarti dalam diri Petrus ini termasuk penakut, iya kan? Tetapi coba perhatikan baik-baik. Ketika Petrus dipenuhi Roh Kudus, ketika murid-murid dipenuhi Roh Kudus, mereka tidak takut dengan kematian. Para murid-murid tidak takut dengan kematian. Para murid-murid dengan berani, dengan lantang menyampaikan firman Allah. Mereka dengan berani menyebarkan kebenaran firman Allah, memberitakan Injil kepada setiap manusia, setiap orang. Baik itu kepada bangsa Yahudi dan juga kepada bangsa Yunani. Disampaikan firman Allah. Karena apa? Karena dia dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang memberikan keberanian kepada Petrus dan rekan-rekannya. Roh Kudus itu memberikan kemampuan untuk berkata-kata. Roh Kudus itu memberi kemampuan untuk menyampaikan firman Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari minta kepada Tuhan supaya kita semua dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus itu yang akan memberikan pengharapan, memberikan kekuatan kepada kita.
Murid-murid Yesus mampu menghadapi aniaya karena Roh Kuduslah yang memberi kekuatan kepada mereka. Paulus mampu menghadapi aniaya itu karena Roh Kudus yang memberi kekuatan, karena dia percaya pengharapan di dalam Yesus Kristus adalah pengharapan hidup yang kekal. Amin. Dia yakin, dia tidak takut yang namanya bahaya. Paulus berkata, aku tahu itu kelaparan, aku tahu itu aniaya, aku tahu, saudara. Dia tidak takut dengan bahaya. Secara manusia mungkin kita takut, tetapi kalau ada Roh Kudus dalam diri kita, rasa takut itu akan hilang. Karena dia akan memberi kekuatan buat kita. Dia akan memberikan pengharapan kepada saudara dan saya. Mari, sekali lagi saya selalu menghimbau kepada jemaat untuk seluruh jemaat itu dipenuhi Roh Kudus. Ketika ada menghadapi badai, tidak menjadi takut, karena Tuhan akan memberikan kekuatan. Saudara, saya tidak perlu panjang lebar, saudara. Yang hanya 2 hal saja saya katakan tadi. Pertama, tujuan Yesus naik ke surga adalah satu apa? Menyediakan tempat bagi kita. Bagi siapa? Bukan bagi semua orang loh ya. Bagi orang yang takut akan Allah. Orang yang percaya kepada Yesus, orang yang sungguh-sungguh kepada Yesus. Orang yang setia sampai akhir hidupnya. Ini saudara. Bukan langkah awal yang menentukan, tapi langkah akhir. Mari kita terus setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Menyediakan tempat untuk saudara dan saya. Dia tidak membiarkan kita anak yatim piatu. Dia tidak membiarkan kita sendiri. Ada Roh Kudus yang selalu mendampingi kita. Yang kedua, supaya Roh Kudusnya dicurahkan. Dicurahkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang mau, yang sungguh-sungguh, kepada orang-orang yang setia, ya saudara, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, Bapak Ibu, buka hatimu untuk Roh Kudus, buka hatimu, ya, untuk mencurahkan Roh Kudusnya bagi gerejanya, ya saudara, supaya umat Tuhan merasakan tuntunan Tuhan, merasakan pertolongan dari Tuhan. Mari saya menghimbau untuk semuanya untuk meminta kepada Tuhan supaya kita semua di dalam pertolongan Tuhan. Minta supaya rasa putus asa itu tidak ada dalam diri kita. Roh Kudus itu memberikan damai sejahtera, memberikan sukacita kepada kita. Amin. Mari minta kepada Tuhan. Buka hatimu untuk Dia supaya Roh Kudus dicurahkan. Mungkin siang hari ini Bapak Ibu yang rindu untuk dipenuhi Roh Kudus, buka hatimu. Jangan pikirkan yang lain. Jangan pikirkan masalahmu, jangan pikirkan persoalanmu, tapi buka hatimu untuk Roh Kudus supaya Roh Kudus masuk ke dalam hatimu. Amin firman Tuhan. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian yang mengatakan, buka hati untuk Roh Tuhan. Lagu awalnya itu apa ya? Roh Kudus kau hadir di sini. Saya rindu Bapak Ibu semua sikap doa. Buka hatimu untuk Dia. Izinkan Roh Kudus masuk dalam dirimu. Jangan engkau keraskan hatimu. Jangan engkau keraskan. Jangan merasa malu. Oh, saya berdoa begini malu sama dilihat orang, dilihat sama orang yang sebelah saya. Tidak. Buka hatimu untuk Dia. Haleluya, lembutkan hatimu. Katakan Roh Kudus kau hadir di sini. Dalam langit
menjamah kami Tuhan, sehingga di dalam pelayanan kami sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh merasakan urapan dari Tuhan. Dan setiap jemaat yang kami layani Tuhan merasakan sentuhan dari Tuhan. Kami sangat perlu Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Firman-Mu yang sudah Hamba sampaikan yang sangat singkat ini, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu yang memeteraikan dalam setiap hati kami. Roh Kudus, ingatkan kami selalu Tuhan akan firman-Mu ini. Berkati kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya yang kasih. Tuhan, terima kasih untuk pelayanan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Kami sebentar mari kita akan memberikan persembahan. Kita berdoa dahulu. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk firman yang sudah kami terima pada pagi hari ini. Terkira firman yang mengingatkan kami bahwa kami di dunia ini kami tak sendiri. Kami ada Roh-Mu yang kudus yang selalu memberikan kekuatan, memberikan kemampuan untuk kami untuk boleh melewati setiap permasalahan kami. Tuhan, kami tahu bahwa kami di dunia ini hanya sebagai sementara saja. Terkira ini menjadi suatu penghiburan bagi setiap kami, bagi yang kami ada di rumah, baik yang kami ada dalam masalah. Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh tertanam dalam setiap hati kami. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan, sucikan dan kuduskan persembahan ini. Kami mau memberikan, kami mau belajar mengasihi Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Segala puji. Segala puji hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Sini saya menyampaikan beberapa pengumuman, yaitu untuk hari Minggu tanggal 24 ibadah pastori diliburkan dan dimulai lagi pada tanggal 31 Mei. Dan untuk pelayannya nanti bisa diinfokan melalui WA Group. Dan dukung dan doakan ya untuk rencana reschedule retreat yang semestinya kemarin berangkat diundur tanggal 30 Juli hari Kamis siang atau sore dan baliknya hari Sabtu. Dan kita doakan semoga keadaan bisa kondusif dan kita boleh beribadah bersama-sama berjalan di wajar, dan kita tetap dukung dan doakan langkah-langkah pemerintah dalam menangani pencegahan virus ini supaya kita boleh menjaga diri kita masing-masing, kita tidak mencobai Tuhan dan kita biar tetap hidup dalam rencana Tuhan. Dan tidak ada pengumuman yang lain, mari kita pamit berdiri, kita pamit sama Tuhan. Kami puji bersama. Kami
yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami semua sudah diberkati melalui pujian, penyembahan, dan kebenaran akan firman-Mu. Tuhan, pakailah hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian, haleluya, pada pagi sampai siang ini. Kami boleh bersama-sama diberkati oleh firman Tuhan, kiranya urapan surga terus mengalir, haleluya. Baik hamba-Mu yang melayani WL, yaitu Ibu Pendeta Emily Putin, haleluya. Baik yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, haleluya, yaitu Ibu Rizda Manik Raharjo, haleluya. Dan urapan Tuhan terus mengalir kepada yang mainkan musik, Joshua, haleluya. Baik, haleluya, IT, yaitu Yosi, Tuhan, dan dirangkap sekali untuk video, untuk dimasukkan ke YouTube, haleluya, yang menjalankan pekerjaan di Tuhan urapi semuanya, disatukan semakin hari, semakin menyenangkan Tuhan. Nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya, kami disatukan hati, bersama-sama berdoa, baik jemaat yang saat ini, haleluya, beribadah di rumah masing-masing. Dan kami percaya Tuhan, semuanya disatukan untuk berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo beserta wakilnya dan seluruh keluarganya dan seluruh kabinetnya, haleluya, dan pejabat-pejabat yang tertinggi sampai yang rendah dari tingkat pusat sampai ke daerah. Apa yang sudah diputuskan oleh Bapak Presiden dan semuanya boleh taat melakukan, haleluya, apa yang sudah dipercayakan, haleluya, oleh Bapak Presiden. Dia adalah wakil Allah untuk memberkati bangsa Indonesia, untuk memulihkan bangsa Indonesia dari virus corona yang jahat ini. Dan kami percaya kalau semua mentaati, haleluya, dan kesembuhan itu boleh terjadi dari Sabang sampai Merauke. Nama Tuhan Yesus Kristus yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya semua yang hadir, baik yang ada di gereja, baik yang ada di rumah masing-masing, semua diberkati sehat, panjang umur, rezeki berkelimpahan, dan tidak kekurangan sesuatu apa-apa. Tuhan tidak menjadikan ekor, tapi Tuhan menjadikan kepala. Terpujilah nama Tuhan. Tetangga kanan kiri dari buka belakang dari gereja GBPS Kristus Ajaib, semuanya boleh diberkati kerukunan satu dengan yang lain. Terpuji nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dan terimalah berkat mujizat Allah, damai sejahteranya dan kepenuhan Roh Kudusnya, kasih sayangnya dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara mulai saat ini dan sampai selama